Sobat Jiwa, jumpa lagi dengan Larita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun keadaannya. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Taurus ya. Dan tema kita kali ini adalah tentang September kalian ya. Kita akan lihat apa pesan yang akan kalian dapatkan di bulan September untuk karir, keuangan, dan juga asmara kalian ya. Kita juga akan lihat nanti ya, coba lihat apa yang perlu kalian waspadai ya, yang perlu kalian persiapkan untuk menghadapi September kalian ini. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita shuffle dulu kartunya. Di sini saya ingin mengingatkan ya, kalau readingan ini sifatnya general ya, jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan ya, sesuaikan aja dengan kondisi kalian. Oke? Dan buat kalian yang mau personal reading, kalian bisa langsung hubungi nomor WA yang ada di sini dan juga yang ada di box deskripsi ya. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana karir kalian ya. Kita akan lihat pertama dulu ya, karir kalian di bulan September. Oke. Karir Taurus di bulan September. Oke, di sini ada round and round. Kita lihat apa lagi karir untuk Taurus di bulan September. Ada fork in the road ya. Oke. Ada or pain. Oke. Ada round and round, ada fork in the road dan or pain ya. Jadi kayaknya kalian Taurus saat ini lagi bingung ya, lagi banyak di persimpangan. Banyak yang ingin melakukan ini, melakukan itu ya. Banyak hal yang ingin kalian lakukan, tapi karena banyaknya pilihan itu kalian malah justru nggak melakukan apa-apa ya. Di sini kalian berputar-putar aja ya. Jadi karir kalian itu banyak yang stuck ya, karena kalian fokusnya nggak di satu hal ya, tapi fokusnya kemana-mana. Oke. Dan di sini ada or pain ya. Jadi kalian di sini hanya menunggu ya, menunggu keajaiban datang dalam karir kalian. Oke. Ini adalah kondisi kalian saat ini. Lalu kita akan lihat bagaimana karir kalian di September ini ya, apa yang harus kalian lakukan untuk merubah situasi ini ya, Taurus. Oke. Di sini ada Six of Wands ya. Oke, kalian disuruh action ya. Action yang benar-benar terarah ya. Lalu di sini ada Queen of Pentacles ya. Jadi jejak pada satu hal ya. Jadi kalau kalian saat ini lagi pikirannya bercabang-cabang ya, kayak ingin melakukan A, ingin melakukan B ya, lakukan C ya. Banyak hal itu justru akan membuat kalian itu nggak bisa fokus ya. Jadi kalian di sini diminta untuk fokus pada satu hal aja ya. Satu hal yang bikin kalian itu happy di situ ya. Jadi dengan kalian happy mengerjakannya, kalian akan bisa total membangun apapun yang sedang kalian bangun saat ini. Oke. Di sini ada Six of Swords ya. Kelola pikiran kalian ya. Mungkin banyak dari kalian Taurus ini yang lagi banyak pikiran ya, mikirin ini, mikirin itu ya. Ditambah lagi usaha atau upaya kalian itu nggak ada satupun yang jalan ya. Kalian udah mencoba A, mencoba B, tapi nggak ada satupun yang jalan ya, membuat kalian itu jadi pusing 7 keliling ya. Mungkin kalian banyak yang harus kalian selesaikan ya, sementara usaha kalian nggak jalan ya. Jadi fokus kalian itu terbagi-bagi antara mau bayar apa yang harus kalian bayar ya, ditambah lagi dengan penghasilan kalian yang belum jelas. Oke. Jadi kalian di sini harus menguasai diri ya, menguasai pikiran kalian supaya kalian bisa fokus pada
apa yang kalian kerjakan saat ini. Oke, permasalahannya dikesampingkan dulu ya. Permasalahan ini kan harus kalian selesaikan ya. Tapi kalian nggak akan bisa selesaikan kalau pikiran kalian itu masih berantakan ya. Jadi fokus pada satu hal ya yang akan menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan kalian ini ya. Jadi permasalahan kalian itu dialihkan dulu ya, diabaikan dulu dan fokus untuk membangun satu hal yang nantinya akan bisa membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan kalian ini. Oke. Lalu apalagi untuk karir kalian di bulan September ini ya. Oke, di sini ada The Magician ya. Apapun yang terjadi saat ini ya, kalian Taurus itu punya kemampuan yang luar biasa ya. Kalian itu seorang manifestor ya, yang sangat kreatif. Apapun yang kalian kerjakan sebenarnya itu bisa menghasilkan. Hanya saja kalian perlu fokus, perlu konsisten untuk benar-benar membangun apa yang sedang kalian bangun ini ya. Jadi intinya adalah fokus pada satu hal ya, dan yakin kalau kalian itu mampu ya merubah situasi yang ada saat ini dengan hanya satu saja ya yang kalian kerjakan. Oke? Di sini di High Priestess ya. Kalian itu kreatif ya, sangat kreatif dan tahu sebenarnya mana yang lebih berpotensi untuk kalian ya. Dari banyak hal yang kalian kerjakan saat ini ya, fokus kalian yang terbagi-bagi pada banyak hal yang kalian minati ya. Dari banyaknya pilihan itu, kalian sebenarnya tahu mana yang lebih berpotensi untuk kalian ya. Jadi pilihlah salah satu ya, ditimbang-timbang mana yang bisa kalian fokusin. Kalau saat ini pilihannya ada 5, pilihlah hanya satu ya. Dan pertimbangkan banget ya, mana dari 5 ini yang bisa kalian fokuskan ya. Dari situ kalian akan bisa menemukan apa yang akan bisa membawa kalian kepada kesuksesan kalian. Oke? Jadi untuk karir kalian di sini, kalian diminta untuk memilih salah satu ya dan fokus di sana. Oke? Di sini ada Queen of Cups ya. Jadi kalian diminta untuk memilih salah satu yang dimana hati kalian itu benar-benar merasa excited ya untuk mengerjakan itu. Oke? Jadi mungkin dari banyaknya pilihan ya, taruhlah 5 yang kalian pilih untuk kalian tekunin, pasti ada satu yang benar-benar kalian itu excited banget untuk ngerjainnya ya. Pilihlah itu ya. Lalu cari tahu bagaimana caranya untuk mengembangkan itu ya. Jadi nggak cuma berada di level itu aja. Kalian itu manifestor ya. Kalian itu the magician, mampu merubah apapun menjadi emas ya. Kayu biasa bisa kalian rubah menjadi emas ya. Inilah kelebihan kalian Taurus ya. Hanya saja kalian harus fokus pada satu hal ya, dan cari tahu apa yang bisa kalian lakukan untuk merubah sesuatu yang biasa itu menjadi yang luar biasa. Oke? Jadi ini untuk karir kalian ya. Kalian masih harus berjuang dulu ya untuk menemukan apa yang bisa membawa kalian kepada kesuksesan kalian. Oke? Jangan menyerah ya. Kalau gagal ya coba lagi ya. Gagal itu bukan berarti kalian tidak punya masa depan ya. Kegagalan adalah bagian proses ya untuk kalian bisa menemukan yang mana sih ya yang menjadi jalan kalian, yang mana sih pintu yang benar-benar cocok untuk kalian ya. Jadi kalau saat ini kalian gagal di bidang ini, coba bidang ini. Kalau ini gagal, coba di bidang ini. Lalu terus lakukan itu sampai kalian benar-benar menemukan bidang yang benar-benar menjadi passion kalian. Oke? Lalu kita akan lihat bagaimana keuangan kalian Taurus di bulan September ya. Apakah situasi karir kalian saat ini yang masih masih mencari-cari akan mempengaruhi keuangan kalian ya, atau adakah rezeki mendadak buat kalian ya. Oke. Di sini ada kontrak ya. Oke, ini sepertinya kalian lagi menjalin kerjasama dengan seseorang yang belum jelas akan bagaimana hasilnya ya. Ini mungkin kalian punya invest ke suatu perusahaan ya, suatu
bidang mungkin saham ya, atau kalian menjadi investor di suatu perusahaan atau suatu usaha ya, mungkin kalian punya usaha dan kalian invest uang kalian yang cukup banyak untuk usaha itu, tapi usaha itu belum berjalan ya, belum ada hasil yang bisa kalian nikmati. Lalu di sini ada Angel of Balance ya. Oke, walaupun situasinya mungkin belum jelas ya, belum ada hasil yang bisa kalian nikmati, sepertinya keuangan kalian akan baik-baik aja ya. Apapun yang kalian butuhkan akan Tuhan cukupkan ya. Jadi bukan berlebihan ya. Jadi tidak berlebihan, mungkin tidak seperti yang kalian harapkan, tapi setidaknya apa yang menjadi kebutuhan kalian bisa kalian penuhi ya. Bisa kalian selesaikan, oke? Lalu di sini ada walking away ya. Jadi apapun situasinya berjalan aja ya. Walau situasinya sekarang cuma ya pas-pasan, cukup-cukup aja, jalan aja ya. Berjalan aja dengan sukacita ya. Syukuri apa yang kalian dapatkan hari ini ya. Apa yang Tuhan kasih hari ini, syukuri ya. Berkat itu akan menjadi sangat berarti ya kalau kita bisa mensyukuri ya. Jadi bukan masalah besar atau kecil nilainya, tapi bagaimana cara kita mensyukurinya ya. Sekecil apapun itu, kalau kita bisa bersyukur untuk apa yang kita dapatkan, itu rasanya akan seperti jumlah yang sangat besar ya. Sebaliknya, sebesar apapun jumlah yang kita terima, berkat yang Tuhan kasih, kalau kita tidak pernah bersyukur, itu akan kelihatan sangat kecil dan tidak berdampak apa-apa buat hidup kita ya. Jadi di sini kalian disuruh tetap bersyukur, bersukacita untuk berkat yang kalian terima hari ini. Mungkin kalian hari ini cuma dapat 100.000, bersyukurlah ya, karena dari 100.000 itu kalian bisa beli beras, kalian bisa menyekolahkan anak-anak kalian, atau kalian bisa membeli apa yang kalian butuhkan ya. Bijaklah menggunakan berkat yang Tuhan kasih hari ini ya. Cukupkan, sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Dengan kalian bijak menggunakan berkat Tuhan, maka kalian akan bisa bersyukur. Oke. Wah, di sini ada the sun ya. Jadi ya, akan ada masa depan yang cerah buat kalian. Keuangan kalian akan stabil, kalian akan sukses ya. Kartu the sun ini melambangkan kalau akan ada sukacita dalam keuangan kalian ya. Keuangan kalian akan lancar, banyak rezeki yang datang mendekat ya. Maka itulah kalian disuruh sekarang ini ya, diminta untuk teruslah bersukacita ya. Syukuri nikmat Tuhan sekecil apapun itu. Ketika kamu sudah bisa bersyukur untuk berkat yang kamu terima, maka Tuhan akan tambahkan ya. Jadi Tuhan akan coba kamu kasih yang kecil-kecil dulu ya. Beliau akan melihat apakah kamu bisa bersyukur dengan hal kecil itu. Kalau kamu bisa bersyukur dengan hal yang kecil-kecil sekalipun ya, Tuhan akan berikan yang lebih banyak lagi buat hidup kalian. Oke, Taurus ya. Oke, lalu apa lagi buat keuangan kalian? Oke, di sini ada the temple path ya. Kalian diminta untuk lebih menenangkan diri ya, menguasai diri. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sedang mengalami kesulitan keuangan ya. Jangan panik, kuasai diri ya. Kesulitan keuangan itu tidak akan membunuh kamu ya. Jadi tenangkanlah diri kamu. Dekatkan diri sama Tuhan, mintalah, maka kamu akan diberikan ya. Jangan khawatir pada kebutuhan kamu ya, apakah kamu akan tercukupi, apakah kamu akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang kamu cintai ya. Kalau kamu minta sama Tuhan ya, pencipta kamu, Tuhan akan berikan ya. Dia memelihara kalian ya, memelihara saya juga. Jadi jangan pernah takut pada kondisi kalian saat ini, oke? Di sini ada woman holding her heart ya. Jadi kuncinya adalah di hati kamu ya. Jaga hati kamu untuk tetap bahagia ya. Selalu bersukacita apapun situasinya. Mungkin saat ini hidupmu lagi nggak baik-baik aja. Situasi keuanganmu lagi nggak bisa mensupport kamu ya. Tetap kondisikan hatimu untuk tetap tenang, tetap
bahagia ya, bersyukur dengan apa yang kalian punya ya. Kekurangan yang kalian punya itu kalian bisa syukuri, karena dari kekurangan kalian, dari permasalahan keuangan kalian, kalian akan punya kesempatan untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan ya. Kita manusia suka lupa dekat dengan Tuhan ketika kita punya ya. Jadi melalui permasalahan ini ya, permasalahan keuangan kalian, Tuhan ingin membangun kedekatan hubungan antara kamu dengan beliau ya. Jadi pergunakan kesempatan ini untuk lebih dekat sama Tuhan. Oke? Jadi ini untuk keuangan kalian ya. Mungkin ada yang belum stabil untuk saat ini ya, di bulan September ini, tapi mudah-mudahan ya, setelah badai ini akan ada matahari ya, akan ada hari yang cerah. Dan mudah-mudahan sebelum bulan ini berakhir ya, kalau kamu bisa terus bersyukur dengan apa yang kalian miliki, selalu bersuka cita, Tuhan akan berikan rezeki yang luar biasa buat kalian di bulan ini ya. Jadi apa yang akan kalian dapat nanti tergantung bagaimana kalian mengkondisikan hati kalian saat ini ya, hati dan pikiran kalian. Oke? Lalu kita akan lihat yang terakhir, bagaimana kondisi asmara kalian di bulan September ini. Oke? Taurus, bagaimana kondisi asmara kalian di bulan September ini? Oke, di sini ada unrequited love ya. Ada cinta yang tidak kalian harapkan yang akan hadir dalam hidup kalian di bulan September ya. There is not enough attraction or chemistry to keep these relationships going ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang menjalani atau akan menjalani hubungan yang sebenarnya kalian itu tidak inginkan ya. Jadi mungkin akan ada yang mendekat, seseorang yang tertarik sama kamu dan lagi mencoba untuk PDKT dengan kamu ya. Dan di sini ada rasa yang timbul di hati kamu kalau dia bukanlah orang yang kamu inginkan ya. Kamu maunya orang lain ya, yang bisa memberikan semangat atau gairah ya, yang meletup-letup dalam asmara ya. Tapi orang yang akan mendekat ini sepertinya tidak bisa menggugah hati kamu ya. Orang ini bisa orang yang sudah kamu kenal sebelumnya ya, yang tadinya mungkin bersikap biasa-biasa aja, lalu tiba-tiba datang mendekat ya. Dia mulai berani menunjukkan bagaimana perasaannya sama kamu. Oke, kita akan lihat lagi asmara kamu di bulan September. Ada reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Akan ada orang dari masa lalu kamu ya, yang akan datang mendekat dalam waktu dekat ini ya. Seseorang ini mungkin pernah menjalin kedekatan dengan kamu ya, mungkin pernah menjadi pacar kamu, pernah menjadi pasangan hidup kamu ya, atau justru tidak pernah menjalin hubungan apa-apa ya, hanya sebatas pertemanan. Mungkin kalian sudah lama nggak komunikasi sama dia, lalu tiba-tiba dia datang lagi dalam kehidupan kamu dan menunjukkan niatnya ingin menjalin kedekatan lagi seperti dulu ya. Dan mungkin orang ini pernah memberikan luka ke kamu ya, jadi hatimu itu kayak seperti udah tawar ya, kayak udah nggak ada rasa lagi sama orang ini ya. Kalau kalian pernah menjalin kedekatan dengan orang ini ya, kalau dia tidak pernah menjalin kedekatan dengan kamu, mungkin kamu nggak maunya itu karena kayak nggak ketemu kliknya ya, nggak ada feel-nya dengan orang ini. Oke? Jadi akan ada yang datang mendekat di bulan September ini. Oh ya, bicara tentang orang yang datang mendekat ya, mungkin kalian ingat video saya di 2 minggu yang lalu yang judulnya Kalau Jodoh Nggak Akan Kemana ya. Saya bilang waktu itu akan ada seseorang dari masa lalu yang sudah lama banget nggak komunikasi akan datang mendekat ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang resonate dengan readingan ini ya. Dan kebetulan itu juga terjadi dengan saya. Mantan saya yang sudah 20 tahun tidak terdengar kabarnya tiba-tiba datang ya seminggu yang lalu kita menjalin komunikasi, bertemu dengan anak-anak ya, dan ya semua berjalan seperti biasa. Semua itu terjadi ya dalam kehidupan saya dan mungkin juga terjadi dalam hidup kalian.
Dan tapi saya nggak tahu apakah hubungan ini akan berlanjut atau akan selesai lagi seperti itu aja ya. Di sini saya sudah tidak berharap apa-apa, tidak punya ekspektasi apa-apa karena memang sepertinya saya sudah tidak punya rasa apa-apa lagi di situ ya. Tapi semua saya kembalikan kepada Tuhan. Tuhan tahu mana yang terbaik buat diri kita ya. Mungkin saat ini dia bukan sosok yang kita inginkan lagi, tapi mungkin seiring waktu berjalan, kalau memang dia adalah jodohnya kita, takdirnya kita, Tuhan akan bantu kita untuk memulihkan perasaan kita lagi, bisa kembali seperti dulu lagi ya. Jadi kalau ini terjadi sama kalian ya, ada seseorang dari masa lalu yang datang dan hati kalian itu benar-benar sudah tawar ya, jangan langsung mengambil keputusan ya. Kembalikan semua kepada Tuhan. Apa yang terjadi ini biarlah beliau yang mengaturnya ya. Ini adalah skenario Tuhan. Bisa aja dia datang bukan untuk menjadi jodoh kamu, untuk kembali menjadi pasangan hidup kamu sampai akhir hayat kamu nanti. Bisa jadi kedatangannya ini hanya untuk Tuhan itu ingin kita kembali ke hati kita ya. Kalau selama ini beberapa dari kalian ada yang belum bisa move on dari masa lalu kamu, dari orang yang pernah menjadi mantan kamu ya, dengan Tuhan menghadirkan orang ini, Tuhan ingin kalian masuk atau memahami perasaan kalian. Apakah perasaan kalian ini masih sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi kalau kalian belum bisa move on selama ini dan berpikir kalau kalian masih cinta dengan orang ini, ketika dia datang kalian akan bisa merasakan apakah kalian benar-benar masih cinta dengan orang ini atau ya kalian hanya terjebak sama ilusi masa lalu ya, kenangan-kenangan masa lalu yang belum bisa kalian lepaskan ya. Dengan kalian ketemu ini, baik kamu ataupun dia akan bisa sama-sama memahami apa yang kalian inginkan ya. Apakah kalian masih sama-sama ingin memperjuangkan hubungan ini atau kalian sudah memahami kalau memang sebaiknya hubungannya selesai sampai di sini. Jadi kalian tahu apa yang kalian rasakan, yang kalian inginkan. Jadi kalian akan bisa melangkah ke langkah selanjutnya dengan pikiran yang jernih, dengan keputusan yang benar-benar terbaik ya, karena kalian sudah memahami apa yang kalian inginkan dari dalam hati kalian. Jadi buat kalian yang belum bisa move on, akan bisa melanjutkan hidup kalian dengan satu pemahaman yang akan kalian mengerti ketika sudah bertemu dengan orang ini. Oke? Paham ya? Maksud saya mungkin agak muter-muter saya ngejelasinnya, tapi saya yakin kalian itu cerdas, kalian itu paham apa yang saya maksud ya. Oke, kita lihat lagi bagaimana asmara kalian di bulan September. Oke, express your love. Wah, buat kalian yang masih punya perasaan, jangan malu-malu ya, ekspresikan apa yang kalian rasakan ya kalau bertemu dengan orang ini. Oke, kalau kalian memang masih mencintai dia, masih punya perasaan, nggak ada salahnya kalian tunjukkan supaya dia pun bisa melihat kalau kamu itu masih punya perasaan sama dia ya. Jadi dia nggak ragu untuk melangkah. Oke? Buat kalian yang sama-sama sudah yakin kalau rasa itu masih ada, jangan ragu untuk menunjukkan perasaan kalian ya. Ada honeymoon. Oke? Beberapa dari kalian akan melanjutkan kisah cinta kalian yang belum usai ya. Mungkin buat beberapa dari kalian ada yang mengambil keputusan akan selesai sampai di sini ya. Move on dan melanjutkan hidup kalian. Tapi buat beberapa justru akan melanjutkan kisah kasih kalian ya. Jadi kisah kalian yang belum selesai kemarin akan kalian lanjutkan lagi, dan kali ini lebih bergairah ya, karena kalian sama-sama sudah banyak belajar dari perjalanan kalian masing-masing. Dan ketika kalian ketemu, kalian sudah tahu bagaimana cara menghargai diri kalian dan juga cara menghargai pasangan kalian ya. Jadi kedepannya di bulan September ini hubungan kalian akan berjalan dengan sangat harmonis ya, dan akan ada sukacita di dalam asmara kalian. Wow. Lalu di sini ada make the effort ya.
Buat beberapa dari kalian mungkin butuh usaha ya, butuh perjuangan untuk bisa membuat hubungan ini berhasil ya. Jadi mungkin banyak hal yang perlu kalian benahi ya untuk bisa membuat hubungan ini berhasil ya. Namanya orang yang sudah lama nggak ketemu, mungkin banyak hal yang harus kalian sesuaikan ya. Jadi menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin perlu dirubah untuk bisa membuat kalian itu bisa klop ya. Jadi tetap ada effort ya, tetap butuh usaha untuk bisa membuat hubungan ini berhasil, oke? Tapi usahanya itu tidak perlu terlalu berat ya, karena kalian sudah banyak belajar, sudah banyak memahami apa yang kalian inginkan dan apa yang pasangan kalian inginkan, oke? Great love is worth taking the step you are guided to take ya. Jadi cinta yang besar akan menuntun kalian ya untuk membuat hubungan ini bisa berhasil ya. Jadi landasan cinta kalian yang besar, yang tulus ya, akan membantu kalian bisa mengkondisikan hubungan ini ya, yang tadinya unrequited love ya, menjadi requited love ya, menjadi cinta yang benar-benar kalian inginkan. Oke? Jadi inilah readingan buat kalian semua Taurus tentang bagaimana kehidupan kalian di bulan September ini ya. Semoga hal-hal baik yang kita readingkan hari ini itu resonate buat kalian, bisa menginspirasi serta memotivasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.